Halo, berjumpa lagi dengan Fisika Nada Channel yang membahas seputar fisika dan seputar musik. Kali ini Pak Dewi akan menjelaskan apa yang disebut dengan efek Doppler beserta soal latihannya tentunya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu fenomena di negara kita. Jika ada seorang pemuda mendekati si gadis, maka kesan yang didapat bagaimana? Tentu kesannya akan positif ya, karena pemuda tersebut berani mendekati si gadis. Tetapi jika pemuda menjauhi si gadis, maka kesan yang didapatkan akan negatif karena dia diragukan kepemudaannya. Ini pemuda betulan atau enggak? Nah, tapi kemudian kebalikannya, apabila ada si gadis mendekati pemuda, si gadis ini terlalu agresif mendekati pemuda di adat ketimuran negara kita, tentu saja ini akan berkesan negatif, tidak baik. Tetapi apabila si gadis ini pura-pura jual mahal, kemudian jaim sehingga dia menjauhi pemuda, maka kesannya akan positif. Lalu, tunggu dulu, ini membahas fisika kok larinya ke pemuda dan si gadis itu bagaimana? Nah, untuk mengetahui selanjutnya, ikuti video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Ya, yang namanya efek Doppler adalah gejala berubahnya frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dari sumber aslinya jika ada gerakan relatif antara sumber bunyi dengan pendengar. Tentu saja pengertian semacam ini masih samar-samar bagi kalian. Oleh karena itu saya berikan ilustrasi demikian. Yang pertama, ada kasus sebuah mobil ambulans misalnya, atau mobil yang membunyikan bunyi. Ini berperanan sebagai sumber bunyi. Kemudian ada seseorang yang berada di pinggir jalan, ini berperanan sebagai pendengar. Jadi S itu sumber bunyi, P adalah pendengar. Jika pada kondisi ini S ini diam, kemudian pendengar juga diam, sumber bunyi ini mengeluarkan frekuensi sebesar Fs, sementara pendengar mendengar bunyi dengan frekuensi sebesar Fp. Maka pada kasus yang pertama ini tidak terjadi efek Doppler. Artinya apa? Artinya bahwa frekuensi bunyi yang didengar pendengar sama dengan frekuensi sumber bunyi aslinya. Ini tidak terjadi efek Doppler. Karena apa? Karena tidak ada gerak relatif antara sumber dan pendengar. Nah, untuk kasus yang kedua, misalnya sumber bunyinya bergerak mendekati pendengar dengan kecepatan sebesar Vs. Artinya bahwa ada gerak relatif mendekat. Jika ada gerak relatif mendekat, maka ini gerak relatifnya mendekat ya, akan terjadi efek Doppler. Dengan ketentuan bahwa frekuensi yang didengar pendengar nanti akan lebih besar dari frekuensi sumber bunyinya. Nah, sebaliknya, jika ada sumber bunyi yang bergerak menjauh, ini ada gerak menjauh, sumber bunyi menjauhi pendengar yang diam, ini tadi sumber bunyi mendekati pendengar yang diam, maka ini juga terjadi efek Doppler. Terjadi efek Doppler. Dengan ketentuan bahwa frekuensi yang didengar pendengar ini lebih kecil dari frekuensi sumbernya. Jadi bisa kita simpulkan akan terjadi efek Doppler apabila ada gerak relatif antara pendengar dan sumber. Jika tidak ada gerak relatif, tidak terjadi efek Doppler, di mana frekuensi yang didengar pendengar akan sama dengan frekuensi sumber. Kemudian apabila terjadi gerak mendekat, artinya bahwa frekuensi yang didengar pendengar lebih besar dari frekuensi sumber. Jika terjadi gerak menjauh, maka frekuensi pendengar atau frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar akan lebih kecil dari frekuensi sumber. Ini adalah pengertian efek Doppler secara konsep. Nah, lalu bagaimana rumusnya? Nanti kita bahas rumusnya. Oke, sebelum kita lanjut ke rumus, ada baiknya kita uraikan dulu
Yang tidak termasuk ada gerak relatif itu seperti apa? Yang termasuk ada gerak relatif mendekat seperti apa? Yang termasuk gerak relatif menjauh itu seperti apa? Nah, seperti tadi saya terangkan bahwa jika tidak ada gerak relatif, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar sama dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber. Pada kasus seperti apa? Nah, yang pertama, jika pendengarnya diam, kemudian sumbernya diam, ini disebut tidak ada gerak relatif. Kemudian yang kedua, bisa saja pendengar mendekati sumber, kemudian sumber menjauhi pendengar, tetapi dengan kecepatan yang sama. Kecepatan pendengar sama dengan kecepatan sumber. Kemudian yang ketiga, pendengar dan sumber, ini pendengar menjauh sumber, sumbernya mendekat, kebalikan dari ini ya, dengan kecepatan yang sama juga, Vp sama dengan Ps. Nah, di sini tidak terjadi gerak relatif. Nah, lalu yang termasuk gerak relatif mendekat seperti apa? Gerak relatif mendekat akan menghasilkan nanti Fp, frekuensi yang didengar pendengar, lebih besar daripada frekuensi sumber. Kasusnya yang pertama, jika pendengar mendekati sumber, sumbernya diam. Kemudian yang kedua, pendengarnya yang diam, sumber mendekati pendengar. Atau ketiga, pendengar mendekati sumber, sumber juga mendekati pendengar. Yang keempat, bisa pendengar mendekati sumber, sumber menjauhi pendengar dengan kecepatan pendengar lebih besar daripada kecepatan sumber. Yang kelima, bisa pendengar menjauhi sumber, sumber mendekati pendengar, tetapi kecepatan sumber lebih besar daripada kecepatan pendengar. Nah, ini semuanya akan menghasilkan gerak relatif mendekat, yang artinya bahwa Fp-nya nanti lebih besar daripada Fs. Kemudian jarak relatif menjauh ini akan mengakibatkan bahwa frekuensi yang didengar pendengar akan lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyinya. Nah, kasusnya seperti apa? Yang pertama, jika pendengar menjauhi sumber yang diam. Dan yang kedua, jika pendengar diam, sumbernya menjauhi. Kemudian yang ketiga, tentu saja pendengar menjauh, sumber menjauh. Ini termasuk gerak menjauh. Kemudian yang keempat, jika pendengar mendekati sumber dan sumbernya menjauh. Nah, ini ketentuannya kecepatan sumber harus lebih besar dari kecepatan pendengar sehingga tidak akan terkejar, termasuk gerak menjauh. Kemudian yang kelima, jika pendengar menjauhi sumber, kemudian sumber mendekati pendengar dengan ketentuan bahwa kecepatan pendengarnya lebih besar dari kecepatan sumber. Ini juga akan termasuk pada gerak relatif menjauh. Nah, jadi ada 3 ketentuan semacam ini. Ini tidak perlu dihafalkan, nanti ada rumus khusus. Tunggu saja. Setelah ini nanti akan saya berikan rumus khusus yang kalian tidak perlu menghafalkan ini. Ini hanya untuk menjelaskan saja. Jelas ya? Kita sampai pada pembahasan rumus untuk efek Doppler. Nah, bagaimanakah bentuk persamaan untuk menghitung efek Doppler? Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar berdasarkan frekuensi aslinya dan berdasarkan gerak relatifnya dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Jadi Fp dibagi Fs ini sama dengan V Vp, kemudian V Vs, ini ada tanda plus dan minus, ini ada tanda plus dan minus. Nah, alangkah lebih baiknya seperti kita lihat bahwa F yang namanya F itu frekuensi. Jika ada indeks F-nya berarti frekuensi sumber bunyi. Kemudian Fp berarti frekuensi yang didengar pendengar. Kemudian V ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Ini dalam satuan hertz ya, yang ini dalam satuan hertz. Kemudian ini dalam satuan meter sekon pangkat min 1. Kemudian V S ini adalah cepat
atau kecepatan sumber bunyi. Maksudnya kecepatan gerak sumber bunyi dalam meter sekon pangkat min 1. Kemudian VP sama dengan kecepatan pendengar atau pengamat. Kecepatan gerak pendengar gitu ya. Meter sekon pangkat min 1. Nah, sekarang ini ada tanda plus dan min. Nah, tanda plus dan min itu yang sudah saya terangkan di muka berkaitan dengan pemuda dan si gadis. Begini, jika P ini kita nyatakan sebagai pemuda mendekati si gadis, kesannya kan positif, maka nanti harga VP-nya harus positif. Nah, kebalikannya, jika pemuda menjauhi si gadis, maka VP-nya adalah negatif. Jadi istilah P untuk pemuda, S untuk si gadis itu hanya untuk jembatan keledai saja, supaya kamu tahu. Aslinya kan P untuk pendengar, S itu untuk sumber bunyi. Nah, kita lanjut. Kemudian jika si gadis mendekati pemuda, maka VS-nya ini jelas negatif. Kebalikannya, jika si gadis ini menjauhi pemuda, seperti kesepakatan tadi, maka PS-nya adalah positif. Nah, ini hubungan pemuda dengan si gadis berkaitan dengan efek Doppler ini saja. Jadi P yang sebetulnya adalah pendengar dan S yang sebetulnya adalah sumber bunyi, kita jembatani dengan jembatan keledai supaya kita mudah mengingatnya bahwa P itu pemuda, S itu si gadis. Ketika pemuda mendekati si gadis, kesannya positif, maka VP-nya positif. Ketika pemuda menjauhi si gadis, maka kesannya negatif, VP-nya. Kemudian jika si gadis mendekati pemuda atau sumber mendekati pendengar, maka VS-nya negatif. Tetapi jika sumber menjauhi pendengar atau si gadis menjauhi pemuda, kesannya akan positif. Nah, ini nanti akan kita terapkan dalam contoh soal, dan saya yakin bisa menyelesaikan soal efek Doppler dengan cepat, mudah. Ya, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 360 km per jam, mendekati mobil yang membunyikan klakson dengan frekuensi 690 Hz. Jika mobil bergerak searah dengan sepeda motor dengan kelajuan 18 km per jam, hitung frekuensi klakson yang didengar oleh pendengar. Diketahui cepat rambat bunyi di udaranya 340 meter per second. Langkah pertama, kalian harus menentukan mana yang pendengar, mana yang sumber. Yang membunyikan klakson sebagai sumber berarti mobil ya, berarti pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor ini berperanan sebagai pendengar. Sedangkan mobil yang membunyikan klakson ini berperanan sebagai sumber. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Pengendara sepeda motor P mendekati mobil sumber. Nah, sekarang kita lihat mobilnya bergerak searah dengan sepeda motor, berarti ke sana. Nah, berarti dengan kata lain pendengar mendekati sumber, sumbernya menjauhi pendengar. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui. 36 km per jam adalah kecepatan sepeda motor. Kita tulis di sini VP-nya sama dengan 36 km per jam. Nah, tentu saja ini harus diubah sistem satuannya menjadi 36 kali 1000 untuk jadi meter, dibagi dengan 1 jamnya 3600 sekon. Ini sudah dalam satuan meter per sekon. Berarti 36.000 bagi 3600 berarti 10 meter per sekon gitu ya. Ini VP-nya. Kemudian VS-nya ternyata 18 km per jam. Nah, ini angkanya kebetulan mudah. Kalau mau dikonversi semacam ini juga boleh, langsung juga boleh. Tadi kalau 36 km itu 10, ya kalau 18 berarti separohnya. Berarti 5 meter sekon pangkat min 1 atau 5 meter per sekon. Nah, sekarang yang diketahui yang lain apa? Frekuensi sumber berarti. Nah, Fs-nya sama dengan 690
Hz. Yang ditanya berapa FP-nya. Dengan diketahui V-nya, cepat rambat bunyi di udaranya adalah 340 meter per sekon. Ya, kita kerjakan. Nah, rumusnya tadi Fp per Fs sama dengan V Pp per Ps. Ini jangan diberi tanda dulu. Tandanya kita lihat, kita mainkan si pemuda dan si gadis tadi. Tadi P pemuda atau pendengar. Pemuda mendekati si gadis. Berani pemudanya ya, berarti kesannya positif. Kemudian si gadis menjauhi pemuda, jual mahal, pura-pura jaim. Ya, berarti positif juga kesannya. Nah, ini rumus yang kita dapatkan dari analogi jembatan keledai tadi. Nah, dengan demikian Fp dibagi dengan Fs-nya sama dengan 690 sama dengan V-nya 340 ditambah Vp-nya ada 10 dibagi 340 ditambah dengan 5. Sehingga mudah saja bisa kita hitung Fp per 690 sama dengan 350 yang di atas ya. Kemudian yang di bawah adalah 345. Nah, biasanya soal fisika adalah soal hitungan yang sederhana. Seperti ini kita lihat. Ini berada di bawah semua sehingga bisa kita coret. Ini kita bagi 345 habis. Ini dibagi 345 persis 2. Dengan demikian, dengan prinsip perkalian silang biasa, kita dapatkan Fp sama dengan 2 kali 350 atau sama dengan 700 Hz. Ya, Hz, tapi jangan lupa kita cek dulu. Ini kan terjadi gerak apa tadi? Pendengar mendekati sumber, kecepatan pendengar lebih besar. Kemudian sumbernya lebih kecil. Ini berarti kan suatu saat pendengar bisa istilahnya bisa sampai ke sumber. Artinya bahwa geraknya adalah gerak mendekat. Kalau gerak mendekat tadi kan Fp harus lebih besar dari Fs. Nah, coba kita teliti. Ini sekaligus bisa sebagai alat kontrol. Fp-nya 700, kemudian Fs-nya tadi adalah 690. Betul ya, 700 lebih besar daripada 690. Gampang ya. Oke, contoh soal yang kedua. Seorang penerbang yang pesawat terbangnya menuju ke menara bandara mendengar sirene menara dengan frekuensi 2000 Hz. Nah, berarti ini yang didengar oleh pendengar. Jika sirene memancarkan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz, ini frekuensi bunyi sebenarnya sirene, dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, hitunglah kecepatan pesawat terbangnya. Ya, kita gambar dulu ini misalnya menaranya membunyikan sirine, kemudian di sini ada pesawat terbangnya. Nah, dengan demikian pesawat terbang ini berperanan sebagai pendengar, kemudian sirine ini berperanan sebagai sumber. Nah, pesawat udara menuju ke menara dengan kecepatan Pp yang belum diketahui atau ditanyakan nanti. Tetapi frekuensi yang didengar oleh pendengar Fp-nya 2000 sudah diketahui, 2000 Hz. Sementara frekuensi sirine dari menara tersebut adalah Fs-nya sama dengan 1700 Hz. Nah, kita tahu bahwa yang namanya menara kan diam, tidak mungkin berjalan-jalan ya, maka Ps-nya sama dengan 0. Ditanyakan Vp, Vp ya, diketahui Fp, diketahui Fs. Nah, bagaimana rumusnya? Coba kita lihat. Fp per Fs sama dengan V plus minus, atau nanti kita lihat Vp ya, dibagi dengan V Ps. Kita lihat tandanya berdasarkan pemuda dan si gadis tadi. Pemuda mendekati si gadis, kesannya apa? Positif. Maka ini kita tulis positif. Kemudian yang kedua, karena sirine ini diam, maka ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, sehingga rumusnya menjadi sangat sederhana seperti ini. Tinggal dimasukkan ini 2000 dibagi dengan Fs-nya 1700 sama dengan V 340 ditambah Vp-nya belum tahu dibagi dengan 340.
Nah, coba ini kita lihat 0 coret dulu ya. Antara 17 dengan 34. 17 dan 34 itu kan berarti angka yang gampang. Ini habis, kemudian ini tinggal 2. Sementara ini 01 bisa kita coret dengan nyata. Dengan demikian, perkalian silang biasa. Ini kalikan ini kalikan ini, di sini habis menjadi 1 kali 340 plus PP. 340 ditambah PP sama dengan 2 kali 200. 2 kali 200. Berarti 340 ditambah PP sama dengan 400. Atau VP-nya sama dengan 400 dikurangi 340. Dan VP-nya kecepatan pesawatnya atau kecepatan pendengar yang berada di pesawat ini itu sama dengan 60 meter per second. Gampang ya? Ya, contoh soal yang selanjutnya. Seseorang pengamat yang duduk di gardu pos didekati mobil ambulans yang sedang melaju dengan kecepatan 25 meter per second sambil membunyikan sirine berfrekuensi 420 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 325 meter per second, hitunglah frekuensi sirine yang didengar oleh pengamat. Nah, sekarang kita lihat kasusnya dulu. Seseorang yang berada di gardu berarti menjadi pendengar P. Kemudian mobil ambulans ini berperanan sebagai sumber S. Nah, kasusnya di sini pendengar didekati oleh sumber bunyi, berarti semacam ini. Kecepatan mobil ambulannya sama dengan 25 meter per second. Sementara pengamatnya diam di gardu, maka VP-nya sama dengan 0. Nah, sirine yang dibunyikan oleh mobil ambulans tersebut berfrekuensi 420, sehingga mudah saja ini kita tulis VS AFS sama dengan 420 Hz. Yang ditanyakan berapakah frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan ketentuan bahwa di sini cepat rambat bunyi di udara 325 meter per second. Nah, sekarang kita coba lihat rumusnya, perumusan dari kasus ini bagaimana. Tetap FP per Fs sama dengan V. Nah, sekarang coba kita lihat PP-nya 0. Ini plus maupun min dengan 0 kan tidak bermasalah. Berarti tidak usah kita tulis PP-nya. Dibagi dengan V dan Vs. Nah, ini tandanya apa? Kita mainkan lagi si gadis dan pemuda. Sumber bunyi mendekati pendengar. Berarti si gadis mendekati pemuda. Si gadis mendekati pemuda itu kesannya negatif, tidak boleh ya. Nah, berarti min. Nah, langsung kita masukkan. FP-nya belum tahu, Fs-nya ada 420 sama dengan V-nya 325 dibagi dengan V 325 juga dikurangi 25, sehingga mudah saja ini Fp per 420 sama dengan 325. 325 dikurang 25 berarti 300 ya. Nah, ini 01 kita coret, 01 kita coret. 30 dan 42 bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 6 semua. Ini dibagi 6 tinggal 5. Kemudian ini dibagi 6 tinggal berapa? 7 ya. Nah, dengan demikian kalau kita tulis lagi berarti Fp per 7 sama dengan 325 dibagi dengan 5. Kita tinggal bagi 325 dengan 5. Fp per 7 sama dengan 325 dibagi 5 berapa? 65 ya? 65. Sehingga Fp-nya sama dengan 65 dikali 7 atau Fp-nya sama dengan 455 Hz. Lihat. Ya. Nah, ini Fp-nya. Kalau kamu mau mengecek apakah ini lebih besar dari Fs-nya, kita lihat. Fs-nya 420, Fp-nya 455. Kasusnya adalah kasus mendekat, berarti Fp-nya lebih besar daripada Fs. Benar ya? Dan yang penting gampang ya.
Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.